mempersiapkan penyandaran tongkang di kapal gear, Pak. Nah, ini hampir sama ya prosesnya, yaitu tetap radio komunikasi dalam kondisi baik, full ya, agar penggunaan komunikasi tidak terganggu. Kemudian komunikasi dua arah sesuai channel marine yang telah disepakati. Nah, itu tadi ya. Nah, yang tadinya di channel 16, maka komunikasi ini dipindah dari channel 16 ke channel marine yang telah disepakati, ya, supaya nanti bisa komunikasinya antara dua ini bisa fokus, tidak terganggu oleh kredit dari komunikasi-komunikasi kapal-kapal lain. Yaitu komunikasi antara siapa? Yaitu foreman, perwakilan PBM, dan master tugboat. Komunikasi kepada selanjutnya komunikasi kepada asistek dengan menggunakan channel marine. Nah, ini juga ya, tadi disampaikan keluar dari channel 16 kemudian informasikan untuk asistek menggunakan channel marine ya yang sudah disepakati. Memastikan apa asistek ya telah terikat, memastikan terikat di buritan tongkang yang akan dibawa ya. Kemudian pastikan tugboat sudah menyiapkan mesin. Nah, ini juga tugboat tadi dipastikan oleh foreman tadi itu supaya menyiapkan mesin ya yang akan digunakan untuk bergerak. Ya, misalkan kalau mobil itu sebelum berangkat ya harus bisa cek, sudah kemudian dipanasin, dihidupkan, dipanasin gitu ya. Nah, siapan mesin. Kemudian menyiapkan juga tali second towing yang akan digunakan untuk pengangkatan. Kemudian kru tugboat standby di atas tongkang. Nah, ini kru tugboat itu sudah siap di atas tongkang. Ya. Kemudian tugas posisi kru mooring mulai daripada dolphin untuk menarik tali. Jadi bagi tugas. Jadi mereka itu untuk kru mooringnya sudah berada di pada dolphin untuk menarik tali. Itu mereka juga sudah. Ini informasi dari foreman untuk kesiapan mempersiapkan penyandaran. Jadi kru mooring pun juga harus sudah menyiapkan posisinya di mana pada saat nanti akan dilakukan pengikatan mereka sudah siap di posisinya. Kemudian mempersiapkan penyandaran loader di kapal gearless. Nah, ini juga hampir sama ya. Kelengkapan unit HT itu di radio dalam kondisi baik. Ini juga radio tetap ya menjadi prioritas utama bagian dari komunikasi dua arah ya. Maka dari itu kondisinya juga harus baik. Komunikasi gunakan channel loader. Nah, ini juga perbedaannya hanya di channelnya saja sesuai dengan channel yang sudah dipunyainya atau diberikan oleh PT Proko. Jadi menggunakan channel loader yang telah ditentukan oleh master loader dan foreman. Kemudian informasikan loader yang akan sandar menggunakan channel loader yang sudah ditentukan tadi ya. Selanjutnya informasikan kepada kru mooring mengenai rencana penyandaran loader, informasikan kepada chief officer kapal untuk siapkan power winch. Nah, ini juga bahwa foreman juga menginformasikan kepada chief officer yang berada di kapal gearless untuk dia mempersiapkan power winch-nya. Ya, jadi nanti chief officer-nya juga menyerahkan mungkin kepada bosunnya kah atau mungkin kepada deck-nya itu untuk membantu menyiapkan power winch karena power winch ini akan digunakan untuk menarik tali besar ya, tali besar dari loader. Nah, yang diambil dari loader kemudian diikatkan di winch supaya nanti penarikannya itu bisa tidak menggunakan tenaga manusia tapi menggunakan tenaga winch ya, power winch. Nah, ini kalau ini juga untuk hati-hati Bapak-bapak untuk selalu diingatkan kepada teman-teman TKBM ya agar
untuk urusan power winch yang berada di kapal gearless itu tidak boleh dioperasikan karena yang harus mengoperasikan adalah kapal daripada kapal gearless. Karena ini pernah terjadi juga kejadian yang pernah dialami oleh Marine, di mana pekerja justru mengoperasikan power winch sehingga kakinya itu terjepit oleh putaran winch itu sendiri. Mungkin Pak Sandi bisa bantu Pak kejadian yang pernah terjadi kru TKBM ya, yang dia mengoperasikan winch, namun terjadi kecelakaan di situ Pak. Ya Pak Tok, untuk tahunnya saya juga pastinya mungkin nanti dari teman-teman PBM ada yang mengingat ya, kalau nggak salah tuh di 2012 atau 2013 itu ya, salah satu mooring kita dari TKBM itu terjepit, jadi telapak kakinya masuk ke putarannya winch gitu loh, karena memang di di IKA kita pun sudah ditetapkan, artinya sudah ditegaskan bahwa untuk pengoperasian winch itu merupakan bagian dari alat yang ada di kapal. Jadi di sisi kita, mooring dan PBM, itu hanya dalam proses tali menalinya aja, mooring arrangement-nya, mooring line-nya. Tapi untuk di sisi winch, kita tidak diperkenankan untuk mengoperasikan winch kapal tersebut. Jadi seperti itu Pak Tok. Dan orangnya pun mooring ini sekarang masih bekerja di koperasi TKBM tersebut, tapi hanya di sisi administrasi. Dan sekali-sekali dia juga ke laut untuk membawa speed yang digunakan pada saat kalau dia langsung meluncur dari Tanjung Batu yang sudah diinduksi oleh kami di TAB. Jadi sudah tidak bekerja lagi di atas kapal. Itu Pak Tok. Baik, terima kasih. Jadi Bapak-Bapak ada contoh yang pernah terjadi sehingga contoh ini bisa menjadikan kita pembelajaran supaya bagaimana ke depannya nanti hal yang memang menjadi prosedur itu harus diikutkan atau dipatuhi, kemudian dilaksanakan implementasikan di lapangan.